Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Masih kuatkah puasanya? Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini kembali lagi bersama Zahira selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan. Bersama Ustazah Afifah, kita bersama-sama akan belajar tentang penyiksaan, perundungan, dan pemboikotan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Zahira. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Bagaimana Mbak Zahira sendiri? Alhamdulillah baik juga Us. Alhamdulillah. Pasti kalian sudah tidak sabar kan tentang apa yang akan kita bahas bersama. Jadi ikuti terus ya. Kepada Ustazah Afifah kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Zahira atas waktunya. Ya, teman-teman pemirsa setia Misja Official. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar sedikit dan bercerita sedikit tentang penyiksaan, perundungan sekaligus pemboikotan ekonomi yang dialami Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Jadi Mbak Zahira, setelah Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan, maka muncullah tantangan demi tantangan yang dialami Nabi. Mulai dari tantangan yang bersifat lunak hingga yang bersifat kasar, bahkan sampai dengan pemboikotan ekonomi. Salah satu tantangan atau perundungan yang dialami Nabi Muhammad itu adalah Nabi Muhammad diiming-iming akan dijadikan raja. Nabi Muhammad diiming-iming akan diberikan istri yang jauh lebih cantik daripada Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad akan diberikan segudang emas dan diberikan harta seberapapun yang Nabi kehendaki. Bahkan Nabi Muhammad itu sampai diajak bertukar sesembahan. Apa itu artinya Mbak Zahira tahu? Tahu. Bertukar sesembahan itu adalah seumpama 3 hari ini Nabi Muhammad akan menyembah berhala, yaitu Tuhannya orang kafir Quraisy. Sedangkan 3 hari ke depan orang kafir Quraisy akan menyembah Allah, yaitu Tuhannya orang Islam. Tentulah Nabi Muhammad pasti menolaknya. Selain itu Mbak Zahira, Nabi Muhammad juga dihina. Katanya Muhammad itu orang gila, Muhammad itu seorang penyihir, Muhammad itu seorang dukun. Bahkan Nabi Muhammad sampai dilempari batu, dilempari kotoran. Kira-kira apa tindakan Nabi Mbak Zahira? Tetap bersabar. Iya betul, tetap bersabar, tidak membalasnya. Bahkan Nabi Muhammad justru mendoakan mereka yang mendolimi Nabi. Semoga dosa-dosa orang yang mendolimi Nabi dimaafkan oleh Allah. Itu adalah contoh sifat Nabi yang sangat mulia. Selain penyiksaan yang dialami Nabi, juga banyak kaum muslim yang disiksa oleh kafir Quraisy. Seperti halnya dengan Bilal bin Rabah. Mbak Zahira tahu Bilal itu siapa? Tahu. Siapa? Salah satu sahabat Nabi. Ya, salah satu sahabat Nabi, juga orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Ya. Jadi Bilal bin Rabah itu disiksa oleh kafir Quraisy dengan dijemur di bawah teriknya matahari, terus habis itu diikat tubuhnya, selain itu dilempari dengan batu. Hingga Bilal bin Rabah itu tak berdaya, sudah lemas badannya, kemudian penuh dengan luka dan berdarah. Lalu Abu Thalib mengetahui hal tersebut. Tindakan Abu Thalib apa? Membeli Bilal bin Rabah dengan harga yang sangat mahal. Maka akhirnya Bilal pun terbebaskan. Karena penyiksaan terhadap Nabi itu tidak berhasil, penyiksaan terhadap orang-orang muslim tidak berhasil, akhirnya orang kafir Quraisy ini memboikot ekonomi
ya, mulai dari orang-orang Muslim sampai dengan keluarganya Nabi. Pemboikotan itu apa Mbak Zahira? Mbak Zahira tahu? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Jadi pemboikotan itu tidak boleh ada yang berteman, tidak boleh ada yang menolong, berinteraksi, menikah, apalagi jual beli. Jadi pemboikotan terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW itu orang Quraisy melarang keras ya adanya pernikahan antara umat Muslim dengan orang Quraisy, adanya jual beli antara orang Quraisy dengan umat Muslim, adanya pertemanan antara orang Quraisy dan umat Muslim, ya, sehingga hal tersebut itu dibentuk dalam sebuah piagam, lalu piagam tersebut ditulis di atas papan dan papan tersebut digantungkan di Ka'bah. Kecuali mereka umat Muslim harus menyerahkan Nabi Muhammad secara sukarela kemudian untuk dibunuh jika tidak ingin pemboikotan ini berlangsung. Tentunya Mbak, setelah terjadi pemboikotan itu cadangan makanan umat Muslim ini menipis karena tidak boleh ada interaksi jual beli antara orang Muslim dan orang Quraisy, ya. Terus Nabi Muhammad sama keluarganya itu biasanya beliau makan kurma, makan daging, minum susu, makan gandum. Karena tidak ada interaksi jual beli, akhirnya keluarga Nabi itu hanya bisa makan dedaunan dan kulit binatang. Jadi pemboikotan itu sangat berakibat fatal terhadap keluarga Nabi dan umat Muslim pada saat itu. Hingga banyak sekali wanita-wanita merintih kelaparan, bahkan anak-anak kecil banyak yang menangis karena kelaparan. Ya, sebenarnya umat Muslim itu boleh membeli, tapi dengan cara sembunyi. Itu pun dengan harga yang sangat mahal, ya. Lagi boleh membeli, tapi harus memborongnya. Jadi seumpama Mbak Zahira ingin beli apel 1 kilo saja, itu tidak diperbolehkan. Harus memborong semuanya, apel semuanya itu harus diborong, nggak boleh beli 1 kilo. Jadi otomatis umat Muslim itu banyak yang keberatan karena tidak memiliki uang yang segitu banyaknya, ya. Pernah suatu hari, yaitu saudara dari Sayyidah Khadijah bernama Hakim bin Hizam, ya. Sayyidah Khadijah itu memiliki saudara yaitu yang bernama Hakim bin Hizam, itu ingin memberikan sebuah gandum kepada Sayyidah Khadijah. Ternyata hal tersebut diketahui oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu adalah salah satu orang yang menentang keras akan datangnya agama Islam, ya. Nama Abu Jahal itu aslinya adalah Amr bin Hisham, ya. Jadi beda. Kalau tadi saudaranya Sayyidah Khadijah itu Hakim bin Hizam, kalau tadi nama aslinya Abu Jahal itu adalah Amr bin Hisham. Nah, Abu Jahal itu dijuluki Abu Jahal itu karena beliau tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena tadi, ya, Hakim bin Hizam ingin memberikan sebuah gandum kepada Sayyidah Khadijah dan diketahui oleh Abu Jahal, akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Sedangkan saat itu Abu Thalib, yaitu paman Nabi, yang sangat memikirkan kondisi Nabi, melihat Nabi yang semakin disiksa, melihat umat-umat Nabi yang dilanda kelaparan, beliau sangat berpikir bagaimana ini. Sehingga pada suatu malam, bahkan setiap malam, ya, Abu Thalib ini menyuruh Nabi Muhammad untuk berbaring istirahat dengan anak-anak kecil. Sedangkan Abu Thalib ini berjaga melindungi Nabi. Takutnya nanti ada yang diam-diam menikam Nabi dari belakang. Jadi hampir setiap malam itu Abu Thalib tidak pernah tidur, malah menjaga Nabi Muhammad SAW. Seperti itu Mbak Zahira. Dan pemboikotan tersebut itu berlangsung selama 3 tahun, ya.
begitu sedikit cerita dari penyiksaan, perundungan, dan pemboikotan ekonomi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Mbak Zaira ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Ada, Us. Ya, bagaimana Mbak Zaira? Lalu bagaimana akhir dari cerita pemboikotan tersebut, Us? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini, suatu hari itu Nabi Muhammad mendapat kabar dari malaikat Jibril, yang mana ternyata papan yang tadi yang sudah berisi perjanjian yang digantung di Ka'bah itu sudah dimakan semut. Dan kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kabar itu kepada Abu Thalib, dan Abu Thalib menyerukan hal itu kepada pembesar kaum Quraisy dan berkata, jikalau perkataan Nabi Muhammad itu benar, maka kaum Quraisy harus mengakhiri semua pemboikotan ini. Dan jikalau perkataan Nabi Muhammad itu salah, maka orang Muslim akan bersedia membawa Nabi kepada orang Quraisy untuk dibunuh. Ketika itu pula langsung antara Abu Thalib ya dan orang pembesar orang Quraisy tadi pergi ke Ka'bah melihat bagaimana kondisi papan tersebut. Ternyata benar Mbak Zaira, papan tersebut sudah rusak dimakan oleh semut. Karena Abu Thalib sudah ada perjanjian antara orang Quraisy dan Abu Thalib, maka pemboikotan pun berakhir. Jadi seperti itu akhir dari pemboikotan ekonomi Nabi Muhammad dan orang-orang Muslim, Mbak Zaira. Sudah seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh besar ya ilmu yang kita dapat dari Ustazah Afifah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah tentang apa yang kita pelajari bersama-sama tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku tuan rumah podcast Tarhib Ramadan izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zahira, gimana puasanya lancar? Alhamdulillah.